pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita kitab Umdatul Ahkam. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-20, 120, masih pada bab salat ya. Ini kita sampai pada bab bacaan-bacaan di waktu salat. Hadis yang ke-120 ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang sebagaimana kita ketahui, Aisyah ini termasuk ulamanya para sahabat. Beliau juga periwayat hadis ya. Aisyah ini menempati urutan ketiga ya, menempati urutan ketiga kalau tidak keempat periwayat hadis dari kalangan para sahabat ya. Ada Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian ada Anas bin Malik, kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr, illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, rawahu Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salat ya, tidak salat setelah nazalat, setelah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, artinya setelah turun surat Al-Fath ya, surat Al-Fatah ya, surat An-Nasr ya, surat An-Nasr. Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini yang dimaksud adalah bacaan Nabi ya di dalam ruku' dan sujud itu berubah ya. Bacaan ruku' dan sujudnya berubah setelah turun surat An-Nasr ya. Surat idza jaa nasrullahi wal fath ya. Ketika turun ayat, setelah turun ayat itu, maka bacaan ruku' dan sujud Nabi berubah, yang dari yang biasanya subhana rabbiyal a'la, kemudian subhana rabbiyal azim, itu berubah menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ya. Ya, jadi dirubah, subhanaka artinya maha suci engkau, Allahumma rabbana wa bihamdika ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memujimu, Allahumma ighfirli, maka ampunilah dosa-dosaku ya. Ini redaksinya punya Muslim ya. Jadi teks ini punya Muslim ya. Jadi yang dicantumkan oleh pengarang ya atau pensyarah hadis ini, dia mencantumkan riwayat Muslim ya. Di dalam lafaz yang lain ya, wa fi lafdin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi ya. Ini dijelaskan di dalam lafaz yang lain. Kalau tadi di hadis yang pertama tidak dijelaskan doanya di sebelah mana ya, tetapi di hadis yang lain ya menguatkan ya bahwasannya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli itu tempatnya di ruku' dan di sujud ya. Karena dijelaskan di sini di dalam lafaz yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yuksiru ya, memperbanyak ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi, di dalam ruku' dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat atau setelah turun surat An-Nasr ya, maka bacaan ruku' dan sujudnya berubah menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya, karena Aisyah tiap hari bersama Nabi ya rata-rata, maka otomatis Aisyah mendengar ya. Aisyah mendengarkan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-makna al-ijmali, makna ringkas hadis ini, suratun Nasr nazalat qubail wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nasr itu turun beberapa saat sebelum Nabi meninggal ya, karena kita tahu surat An-Nasr ini turun itu tahun ke-8 Hijriah ya, tahun ke-8 Hijriah. Kemudian Nabi meninggal 10 Hijriah ya.
Jadi surat An-Nasr itu di sini disebut Qubail ya. Qubail itu berbeda dengan Qobla ya. Kalau dalam bahasa Arab Qubail itu lebih dekat ya. Kalau Qobla itu mungkin sebelum, tapi Qubail itu lebih dekat lagi ya. Misalnya sebelum maghrib ya. Qubail maghrib itu berarti lebih dekat lagi ya. Ya artinya lebih dekat. Misalnya namanya ismut tasghir ya. Jadi lebih dekat. Ada Qobla, ini uniknya bahasa Arab ya. Kalau qobla itu sesuatu yang sebelumnya, sebelum bisa lama bisa cepat. Tapi kalau kubail itu sudah dekat sekali ya. Jadi di sini jelaskan surat An-Nasr turun sudah mendekati ajal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sudah mendekati wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakana nuzuluha mu'dinan biwafatihi walihada dzakarat Aisyah radhiyallahu anha annaha hinama nazalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha yata'awwaluha bil amali fa innallaha subhanahu wa ta'ala dzakara fiha annahu idza hasala fathu Makkah wa sarat biladan islamiyatan. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha sudah punya firasat ya. Sudah punya firasat. Beberapa sahabat itu sebenarnya sudah punya firasat ya, termasuk Abu Bakar ya. Kemudian sahabat-sahabat yang lain itu sudah punya firasat. Turunnya surat An-Nasr ini para sahabat sudah punya firasat ya. Ini artinya seorang mukmin itu punya firasat yang kuat ya. Jadi beberapa sahabat itu menangis ya setelah turun ayat ini. Abu Bakar menangis ya. Termasuk Aisyah sudah punya firasat bahwasanya kayaknya Nabi sudah selesai nih tugasnya ya. Nabi ini tugasnya sebagai seorang rasul, sebagai nabi sudah selesai ya. Jadi mereka rata-rata para sahabat tuh punya firasat seakan-akan kayaknya Nabi tidak lama lagi meninggal ya. Ya, jadi di sini ditakwil ya. Takwil surat ini ya. Jadi para sahabat itu mentakwil surat ini merasakan bahwasanya tidak lama lagi Nabi akan wafat ya. Kenapa? Karena dengan Fathu Makkah ini Makkah menjadi full ya, artinya mayoritas menjadi Muslim ya. Di Mekah itu ketika Nabi datang dengan Fathu Makkah, maka mayoritas penduduk Makkah itu 100% ya, ada yang mengatakan ya sudah memeluk ajaran Islam ya. Sudah memeluk ajaran Islam, artinya tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di samping Fathu Makkah ini sebagai ya jazakallahu khair. Fathu Makkah ini sebagai isyarat juga memang pada prinsipnya ajaran Islam sudah selesai ya, syariat Islam sudah selesai ya. Nabi sudah menyampaikan syariat secara keseluruhan ya. Sudah menyampaikan syariat sudah keseluruhan ya, apalagi terus ada haji wada ya, itu kan sudah para sahabat ketika Nabi tahun berikutnya kemudian ketika haji wada Nabi sudah memberikan nasihat-nasihat yang nasihat itu lain daripada yang lain ya, makanya disebut haji wada karena setelah itu Nabi sudah meninggal ya, tidak bisa melaksanakan haji, makanya dikatakan haji wada, haji perpisahan ya. Jadi ketika Nabi menasihati para sahabat itu semuanya menangis ya, rata-rata para sahabat menangis karena tahun berikutnya Nabi sudah wafat. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang wafatnya beliau artinya 2 tahun belakangan ya, menurut Aisyah radhiyallahu anha, setelah surat ini turun Nabi merubah ya, ada yang mengatakan merubah, ada yang mengatakan menambahi ya. Merubah bacaan sujud dan rukuknya itu menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli ya. Singkat ya. Singkat tapi memang maknanya luar biasa ya. Maknanya luar biasa. Kemudian dilanjutkan, kenapa para sahabat banyak yang mentakwil ya, banyak yang mentakwil ayat ini, ayat perpisahan atau surat perpisahan. Kenapa? Karena memang syariat-syariat Islam itu sudah tersampaikan ya. Ya, orang-orang sudah tidak lagi memusuhi Islam ya. Ketika Islam datang tuh orang udah pada suka ya, kemudian masuk Islam ya. Sudah tidak ada penolakan lagi ya, sehingga para sahabat sudah mengatakan oh ini kayaknya sudah selesai nih tugas Nabi ya. Sudah selesai. Kenapa? Karena orang sudah tidak lagi benci terhadap Islam. Ketika ada orang berdakwah dengan Islam, mereka semuanya menerima ya. Artinya para sahabat rata-rata ya artinya tahu bahwasanya Islam itu sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di samping mereka tidak membenci lagi Islam, Nabi
Nabi sudah menyampaikan amanat ya, artinya amanah wahyu itu sudah tersampaikan ya, sudah juga dilaksanakan oleh Nabi, sudah dicontohkan ya, sehingga kemudian turun ayat berikutnya yang mengatakan ayat di samping itu ada ayat yang lain di dalam surat Al-Maidah ya, terkait dengan kesempurnaan ajaran Islam ya, terkait dengan kesempurnaan ajaran Islam, menandakan bahwasanya tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan wahyu sudah selesai. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan oleh pensyarah ya, falam yabqa illa an takhtima hadhil ibadah al jalila bil istighfari wat tasbih wal istidad liqa'illahi taala ya. Kemudian yang membuat para sahabat yakin ya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak lama lagi, karena Nabi di 2 tahun terakhir ya sampai ke wafatnya beliau, seakan-akan ada perintah ya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah agama ini sempurna maka perintahnya apa ya, maka perintahnya adalah istighfar ya, kemudian tasbih dan bersiap-siap berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi doa tadi ya, subhanakallahumma ya, Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu seakan-akan menjelaskan syariat sudah selesai ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang dilakukan? Memperbanyak tasbih ya, memperbanyak istighfar ya, untuk ya bersiap-siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalimat tadi ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu tasbih ya, kemudian istighfar, menunjukkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersiap-siap bertemu Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal ya. Fakana sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzalika fi sujudihi wa ruku'ihi fayaqul subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar juga dengan menggunakan doa ini ya. Karena ya beliau juga merasa ya, kita juga yakin ya bahwasanya Rasulullah juga merasa ya, artinya Nabi itu kan punya wahyu ya. Dia merasa sudah gak lama lagi ya, makanya Nabi memperbanyak tasbih dan istighfar. Sehingga beliau setiap doanya mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Fahadhil kalimat jumi'at tanzih Allah Ta'ala anin naqaisi wa ma'adzikri mahamidihi. Wa ba'da hadhihi tawasulat bihadhihi nu'ut al-jalilah yatlubu minhul maghfirah fa innahu ahlat taqwa wa ahlal maghfirah ya. Kalimat tadi ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat tadi, doa tadi itu terkumpul di dalamnya ya. Artinya kalimat yang luar biasa doa tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu kalimat yang luar biasa ya. Terkumpul di dalamnya ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangannya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangannya. Jadi kalimat subhana itu artinya mensucikan, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Artinya kesucian Allah Subhanahu wa taala sempurna ya. Sempurna. Wa ma'a dzikri mahamidihi. Kemudian juga memuji ya. Pujian Allah itu pujian yang sempurna, bukan pujian yang kurang ya. Ya, artinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna. Kemudian setelah bertawassul ya, artinya setelah menggunakan doa-doa tadi, tasbih, tahmid ya, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka ini pernah kita singgung ya minggu lalu, nanti insya Allah kita singgung sedikit lagi terkait dengan tawassul ya. Setelah Nabi bertawassul ya, berperantara dengan asma wa sifat ya, karena tadi tasbih kemudian tahmid itu kan termasuk asmaul husna ya, asmaul husna ya, seperti subhana, kemudian alhamdulillah ya, itu termasuk bagian dari asmaul husna ya. Setelah Nabi menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, maka apa selanjutnya ya? Minggu lalu sempat kita bahas etika berdoa ya. Etika berdoa itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau minggu lalu kita singgung terkait dengan kekurangan kita ya. Ketika kita berdoa, kita menjelaskan kita ini hamba yang banyak dosa ya, hamba yang kurang. Kemudian baru kita menyebut
nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ya. Dengan tahmid, tasbih ya, tahlil baru kita meminta ya. Jadi urutannya kita mengakui kealpaan kita, mengakui kekurangan kita, kemudian kita menyebut kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, baru kita meminta doa. Dan ini di doa ini Nabi menerangkan kepada kita. Menerangkan kepada kita ya, di sini dijelaskan, maka Nabi kemudian meminta istighfar ya. Tadi dua kalimat pertama itu berbicara tentang memuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sama Nabi ditutup ya, oleh Nabi ditutup dengan Allahumma ghfirli ya. Ya Allah ampunilah aku ya. Jadi ini etika berdoa ya, ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena fa innahu ahlut taqwa wa ahlul maghfirah ya. Bahwasanya Allah itu yang memiliki menerima ketakwaan hamba dan juga menerima ampunan ya. Allah ini Maha penerima ampunan. Ya, sehingga etikanya kalau kita berdoa ya kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru kita meminta hajat kita ya. Ya, ada beberapa contoh, misalnya ketika kita lagi miskin, lagi tidak punya sesuatu, maka pakai nama-nama Allah yang kaya ya. Ya Ghani, ya Razzaq, boleh ya. Ya ini tawasul yang disyariatkan ya. Tawasul ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar tawasul, mendekatkan diri ya. Tawasul itu sebetulnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan ya. Salah satunya adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna. Nah, sehingga dicontohkan oleh Nabi, apa yang kita lakukan ketika kita berdoa, kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan tadi subhanakallahumma itu kita pujian ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ya. Jadi dua di awal itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalimat terakhir baru Nabi meminta ya ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ahkam al-mustanbithah minal hadis. Hukum-hukum yang dapat diambil dari hadis yang kita baca. Yang pertama, istihbabu al-iktsari min hadzal du'a fi ruku'i was sujud ya. Istihbab ya, sangat disukai atau disunnahkan ya. Disunnahkan atau dianjurkan memperbanyak doa ini pada ruku' dan sujud ya, pada ruku' dan sujud. Ya, memperbanyak doa ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ini di ruku' dan sujud ya, kita perbanyak ya. Kemudian antakhtimal ibadat wa khususan as-shalah bil istighfari liyatadaraka ma hasala fiha minan naqsi ya. Kemudian juga dianjurkan untuk menutup ibadah kita sholat terutama dengan memperbanyak istighfar ya. Dengan memperbanyak istighfar. Gunanya untuk apa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Istighfar itu bisa menutup celah ya. Bisa menutup lubang-lubang ya. Ketika kita sholat misalnya ada kekurangan, dengan istighfar itu sebagai ya penutup ya lubang-lubang tadi ya. Jadi kalau kita sholat maka ya diperbanyak istighfar dengan di akhir-akhir sholat ya. Sebagaimana yang minggu lalu sempat kita bahas terkait dengan doa yang biasa dibaca oleh Nabi ketika selesai tahiyat ya. Ketika tahiyat selesai, Nabi apa yang dibaca ya, perlindungan kepada fitnah kubur, kemudian kepada fitnah dajjal, kepada fitnahnya kehidupan dan kematian ya. Kemudian doa-doa yang lainnya. Sebetulnya banyak doa-doa yang maksur ya, banyak doa-doa yang dianjurkan ketika menjelang akhir-akhir sholat ya. Dan memang itu waktu-waktu mustajab ya. Sholat itu adalah waktu mustajab ya. Makanya dipilih oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam doa-doa penting itu di waktu sholat ya. Seperti doa terkait dengan ketetapan hati ya. Ya, ketetapan hati. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika, itu dibaca ketika sujud, itu afdol ya. Itu ya. Kemudian doa husnul khotimah misalnya. Allahumma khtimna bi husnil khotimah, boleh ya. Itu doa-doa penting ya, doa-doa penting sehingga dibaca di waktu sholat lebih afdol. Kenapa dibaca di waktu sholat? Karena kemungkinan ya potensi terkabulnya doa di waktu sholat itu bisa lebih besar ya. Ya, potensi dikabulkannya doa ketika sholat itu lebih besar dikabulkan daripada di luar sholat. Kemudian yang ketiga,
anna ahsana ma yatawassal biha ila Allah fi qabulid du'ai huwa dzikru mahamidihi wa tanzihi anin naqais wal uyub. Nah, ini dijelaskan lagi ya, ditekankan lagi bahwasannya sesuatu yang digunakan untuk bertawassul ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling baik adalah ya, untuk supaya doa kita dikabulkan adalah dengan menyebutkan ya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya ya. Ini ada ayatnya ya. Ada ayatnya ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang mulia ya, nama-nama asmaul husna, maka berdoalah dengannya ya. Jadi para ulama mengatakan tawasul itu boleh dalam tiga sebab ya, atau dalam tiga hal ya. Bertawasul dengan nama Allah, sifat Allah, kemudian yang kedua bertawasul dengan amal soleh ya, boleh ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan tadi dengan nama Allah, kalau kita butuh sesuatu ya. Yang dikatakan tawasul itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tertentu untuk supaya kita dikabulkan ya. Ya, supaya hajat kita dikabulkan, kita bertawasul ya. Nah, salah satunya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan puji-pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tawasul yang disyariatkan ya, sebelum kita lanjutkan sedikit, tawasul yang disyariatkan adalah kita boleh bertawasul dengan amal soleh kita ya, dengan amal soleh kita boleh bertawasul ya. Ini dicontohkan oleh banyak orang-orang soleh sebelum kita ya, seperti Ibrahim misalnya ya. Nabi Ibrahim itu dia bertawasul dengan amal solehnya dia ya. Ketika dia selesai membangun Ka'bah ya, maka apa kata Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim ya. Jadi Ibrahim itu kemudian dia berdoa, Allahumma ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Artinya setelah dia berbuat kebaikan, dia bertawasul ya. Ya Allah, kalau kebaikan saya ini diterima, tolong ya hajat saya ya, tolong dikabulkan ya. Tolong jadikan anak-anak saya menjadi keturunan yang ya soleh dan solihah ya. Ini dicontohkan oleh para nabi ya, banyak ya para nabi ya. Para nabi juga berdoa, yang paling masyhur dalam Al-Qur'an adalah ya berbicara tentang tentang tawasulnya para nabi, termasuk Nabi Musa ya. Ya, Nabi Musa itu juga berdoa ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dia beramal soleh dulu baru dia meminta sesuatu ya. Artinya ini sunnahnya ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan tawasul dengan amal soleh. Ini ada contohnya ya. Ya, bertawasul berperantara untuk mendapatkan sesuatu ya, hajat kita, maka salah satunya adalah dengan perbuatan baik ya. Kalau kita lagi sholat ya, boleh ya. Ya Allah, seandainya sholat saya ini diterima, tolong mudahkan urusan saya, boleh ya. Ya, ini juga dilakukan oleh Ashabul Kahfi ya. Ya, surat yang mungkin sering dibaca oleh jamaah di hari Jumat, itu luar biasa suratnya ya. Ashabul Kahfi itu juga berperantara dengan amal soleh ya. Ya, Ashabul Kahfi ya, penduduk goa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berdoa dengan amal soleh mereka masing-masing ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain yang menjelaskan bahwasanya mereka bisa keluar dari gua itu bertawasul dengan amal soleh masing-masing ya. Yang satu berbakti kepada orang tua ya. Kemudian yang satu dia menghindari perbuatan buruk ya. Menghindari perbuatan buruk ya, dia mengatakan, ya Allah, jika perbuatan buruk saya ini murni karenamu, karena takut kepadamu, tolong bukakan pintu gua, terbuka ya. Kemudian yang terakhir orang yang banyak sodakoh ya, dengan perbuatan baik lagi. Dia mengatakan, seandainya sodakoh saya ini diterima, tolong selamatkan kami dari gua ini ya. Artinya mereka ya, orang-orang soleh yang menjadi Ashabul Kahfi ya, itu berperantara dengan amal soleh mereka ya. Jadi Bapak Ibu jangan kita lewatkan ya, jangan kita abaikan, ini sunnahnya orang-orang soleh terdahulu ya. Kalau Bapak Ibu sedekah misalnya, nggak perlu banyak atau sedikit ya, tapi kalau bersedekah ya, atau misalnya berbuat yang lain, berbakti kepada orang tua, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika bakti saya kepada orang tua saya ini ikhlas, tolong mudahkan urusan saya ya. Tolong anak saya jadikan anak-anak yang soleh. Ini ada contohnya ya dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu setelah selesai membangun Ka'bah ya, karena membangun Ka'bah itu ibadah ya. Nabi kan membangun lagi Ka'bah, kemudian setelah selesai Ka'bah itu dibangun, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dia mengatakan, ya Allah, terimalah ya amal saya ini.
Tidak sampai di situ, dia berdoa, ya Allah jadikanlah keturunan saya keturunan yang soleh ya. Keturunan yang soleh itu luar biasa ya. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya punya hajat ya, maka berbuat baik dulu baru berdoa hajat kita ya. Misalnya kita sodako, puasa ya. Ya Allah, misalnya kita tadi puasa Senin Kamis misalnya, ya Allah kalau puasa saya ini diterima ikhlas, tolong perbaiki keluarga saya, tolong anak-anak saya, cucu-cucu saya dijadikan orang-orang yang soleh. Ini boleh ya, ini ada contohnya ya. Ini ada contohnya. Kemudian yang berikutnya, annal muta'abbad bihima hirs ala hifdzi ibadatihi fala yanbaghi ay ya'mana minaz zulali wan nuqsi fiha ya. Kemudian tadi ya, bertasbih dan bertahmid itu juga menjaga ya, atau selalu ya menguatkan kita untuk beribadah ya. Artinya ibadah kita itu ya harus bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah dari kekurangannya. Artinya Allah itu maha sempurna ya. Allah itu maha sempurna ya. Kesucian Allah itu sempurna, kemudian pujiannya juga pujian sempurna. Kemudian yang kelima yang dapat kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi, fadilatul istighfar wa talabihi fi kulli halin ya. Fadilahnya istighfar ya. Istighfar ini memiliki keutamaan yang luar biasa ya. Di sini dijelaskan kalau bisa kita meminta istighfar itu dimanapun berada dalam waktu kapanpun ya. Ya, kita berzikir itu diperbanyak istighfar ya. Ada fadilah yang luar biasa dari istighfar ya. Di dalam banyak ayat Allah memuji salah satu penghuni surga itu orang yang banyak istighfar ya. Orang yang banyak istighfar itu salah satu penghuni surga ya. Di jalan istighfar ya. Ada waktu luang istighfar, itu luar biasa ya. Nabi saja mengatakan 70 kali minimal Nabi beristighfar satu hari ya. Satu hari itu minimal 70 kali. Nah, kita ini kan gak ada jaminan ya Bapak Ibu ya. Kita ini kan gak ada jaminan ya. Harusnya kita lebih-lebih lagi ya. Kita misalnya kan banyak aktivitas-aktivitas yang kalau misalnya kosong kita manfaatkan dengan istighfar itu luar biasa. Misalnya dalam menunggu misalnya kita nunggu antrian, itu bisa istighfar ya. 5 menit saja sudah bisa puluhan kali kita istighfar. Ya kan gampang, astagfirullahaladzim. Kalau lengkap astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, itu luar biasa ya. Ada hadis mengatakan barang siapa yang mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, itu dosa-dosa kita yang banyak itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kan luar biasa ya. Jadi dimanapun kita istighfar, mau jalan ke masjid misalnya, dari rumah jalan ke masjid itu istighfar ya. Maka itu luar biasa ya. Memperbanyak istighfar itu di tempat manapun. Imam Syafi'i pernah mengatakan istighfarlah kalian sebanyak mungkin karena kalian tidak tahu ya istighfar mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di forum ini juga pernah saya sampaikan ya di masjid ini, Allah itu Maha Pengampun ya. Allah itu Maha Pengampun ya. Jadi salah satu fasilitas ya, salah satu kesempatan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita yaitu istighfar ya. Ya bahkan ulama mengatakan meskipun sebanyak buih di laut ya. Meskipun dosa-dosa kita sebanyak buih di laut, kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan catatan kita harus yakin ya, berdoa itu, istighfar itu harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita berbanyak istighfar ya, mau ke masjid ya, menunggu ya. Kemudian di kantor, di tempat kerja istighfar enggak apa-apa ya. Karena memang anjurannya memperbanyak istighfar. Kemudian yang berikutnya, dzakara Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah annal masyhur anil Imam Ahmad annahu la yad'u fi sholati illa bil adiyatil ma'thurati wa sarfit takhir fi qawlihi thumma liyakhtar minad du'a'i ma syaa illa ay yakhtar minal adiyah allati waradat fiha al khair wa hina idzin fa du'aul mustahab huwa du'a al masyru'. Amma idza da'a bi du'ain la ya'lamu annahu al mustahab aw alima annahu jaizun ghairu mustahab fa innahu la tubtilu salatahu bidzalika wa qad hasala mithla hadza ba'd as-sahabati fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam falam yunkir alaihi wa innama nafa ma lahu fihi minal ajr. Ini ada penjelasan terkait dengan doa-doa yang masyru' ya. Untuk sholat diutamakan doa-doa yang masyru' dulu ya.
tadi kita singgung bahwasanya doa itu yang paling mustajab adalah di waktu sholat ya. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal ya, doa-doa yang kita sematkan di dalam sholat yang tidak masyru', maksudnya tidak ada contohnya. Kalau tadi kan ada contohnya ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir, itu kan ada contohnya. Kalau misalnya kita ada doa-doa lain ya, ada doa-doa lain yang ingin berdoa di waktu sholat, diusahakan doa yang masyru' dulu baru doa yang lain tadi ya. Ya misalnya ketika kita sholat kemudian kita punya doa lain, boleh, tapi harus doa yang masyru' dulu ya. Meskipun ini juga dilakukan oleh para sahabat ya. Para sahabat itu juga doanya setelah doa yang masyru' yang disyariatkan, misalnya doa ruku itu, doa sujud tadi seperti ini ya, atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim ya. Kemudian doa yang lain ya, misalnya ya Allah, tapi disunnahkan disyariatkan menggunakan bahasa Arab ya. Misalnya rabbighfirli wali walidayya, boleh di waktu salat boleh. Di waktu sujud rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Misalnya Allahumma rzuqni ya razzaq, boleh ya. Tapi harus doa yang masyru' dulu ya. Doanya doa ruku dulu, doa sujud dulu, baru doa tadi ya. Ya misalnya doa-doa misalnya tadi kita singgung terkait doa-doa yang ada contohnya dari Nabi meskipun tidak dibaca dalam waktu sholat ya. Boleh dibaca di waktu sholat ya. Nah kemudian ini ada catatan ya. Qala Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah juga menukil ya bahwasannya bacaan imam dan makmum setelah selesai sholat itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ini penting ya. Bacaan imam dan makmum ya ketika setelah selesai sholat itu sebetulnya menurut banyak riwayat, saya singkat saja, menurut banyak riwayat itu memang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW ya. Kenapa? Ya, karena berdasarkan dalil tadi yang kita baca, berdasarkan beberapa riwayat yang kita baca beberapa waktu yang lalu, bacaan imam dan makmum itu memang tidak ada dasar ya, tidak ada dasar ketika selesai sholat, tidak ada dasar ya. Yang ada dasar itu memang bacaan doa itu ketika sholat ya. Karena menurut beliau doa itu sebetulnya pribadi kita masing-masing ya. Orang itu hajatnya berbeda-beda ya. Hajatnya berbeda-beda. Ada yang meminta rezeki, ada yang meminta anak, ya, ada yang meminta kelapangan ilmu dan lain sebagainya, sehingga doa itu sebetulnya masing-masing ya. Sehingga di sini menjelaskan bahwasannya tidak pernah ada riwayat ya ketika berdoa setelah selesai sholat. Yang ada ya contoh yang banyak, yang al-waridah yang banyak itu contohnya ketika sholat ya, doa-doa ketika sholat. Kenapa ya? Karena tadi kita singgung bahwasanya doa ketika sholat itu lebih berpotensi dikabulkan dibandingkan di luar sholat ya. Itu lebih potensi dikabulkan ya. Sehingga kalau misalnya setelah selesai sholat ya, kemudian berdoa itu menurut pensyarah hadis ini ya sebetulnya tidak masyru' ya. Nabi belum pernah mencontohkan doa setelah sholat ya. Doa setelah sholat itu hanya zikir-zikir saja ya. Ya misalnya zikir astagfirullah itu ada, tapi kalau doa meminta banyak hal itu tidak ada, adanya di sholat ya. Adanya sholat. Kalau zikir iya setelah sholat, misalnya astagfirullah itu ada riwayat ya. Astagfirullahaladzim ya, kemudian ada doa-doa pagi petang itu ada riwayat, tapi doa meminta rata-rata ketika sholat ya. Dan yang setelah sholat itu tidak bersama-sama ya, tapi pribadi-pribadi ya. Nah kemudian yang terakhir faidah yang terakhir, binaan ala ma rajah min adami masyru'iyatid du'a ba'da salam. Nah dijelaskan bahwasanya memang setelah salam itu tidak ada doa khusus, yang ada hanya zikir ya. Minas shalah yadharu adamu masyru'iyati raf'ul yadaini fi hadzal mautin. Kemudian yang berikutnya tidak ada sunnah ya, tidak disyariatkan mengangkat tangan juga berdoa setelah sholatnya. Ya jadi berdoa mengangkat tangan setelah sholat itu tidak ada dasar ya. Ya tapi Nabi SAW berdoa mengangkat tangan itu di waktu-waktu tertentu iya ya. Menurut beliau Nabi itu berdoa mengangkat tangan itu ada beberapa contoh ya. Yang pertama sholat istisqa ya. Nabi itu mengangkat tangan ketika sholat istisqa. Ya sehingga mengatakan bahwasanya mengangkat tangan berdoa itu apalagi di ba'da sholat itu tidak ada contoh ya, sehingga menurut beliau ya tidak perlu mengangkat tangan ya, artinya berdoa karena Nabi mengangkat tangan itu berdoa pada dua kondisi ya. Yang pertama di dalam istisqa dan dalam waktu haji ya. Ya riwayatnya Nabi di pensyarah ini mengatakan Nabi itu mengangkat tangan hanya dalam dua kondisi, dalam dua kesempatan. Yang pertama ketika sholat istisqa, ketika sholat meminta hujan Nabi itu mengangkat tangan ya.
mengangkat tangan dalam sholat istisqa, kemudian di haji ya. Wa fil hajj ya. Ya, Nabi itu yang terlacak oleh para sahabat dan para ulama, Nabi itu mengangkat tangan ketika haji ya. Labbaik Allahumma labbaik, itu mengangkat tangannya. Nah, jadi di luar itu menurut pensyarah ini, karena ini fikih ya, monggo Bapak Ibu, ini fikih ya. Ini artinya beberapa riwayat menjelaskan bahwasannya memang berdoa mengangkat tangan itu meskipun memang ada dalil ya, Meskipun memang ada dalil, Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, Innallaha yastahi ayyar fa'al abdu yadaihi ilaihi fayarudduhuma khaibataini ya. Jadi memang ada dalil ya, ada hadis yang mengatakan memang Allah itu malu tidak memberikan hambanya ketika hambanya mengangkat tangan ya. Memang ada dalil ya. Tapi ini tidak dijelaskan derajat hadisnya ya, tapi memang ada ya, karena ini fikih ya, jadi Bapak Ibu bebas ya, karena ini fikih ya, yang pada prinsipnya memang Nabi mengangkat tangan itu hanya dua kondisi ya, ini menurut pensyarah hadis ini ya, mengatakan ya bahwasanya mengangkat tangan itu memang tidak disunahkan ya, artinya takut mengganggu banyak hal ya, karena memang pertama tidak ada dalil ya. Kalau kita misalnya sholat ya, taruhlah sholat ketika ruku sujud kan nggak perlu juga kita mengangkat tangan ya, artinya memang ini bagian dari kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau tidak ada contohnya nggak usah kita lakukan ya, karena ini berbicara ibadah ya. Kalau berbicara ibadah itu salah satu ketepatan itu penting ya untuk diterimanya ibadah. Ibadah itu harus tepat, karena kalau nggak tepat dia tidak diterima ya. Makanya dalam hal ibadah kita harus agak selektif. Kenapa? Karena nanti mempengaruhi diterima atau tidaknya ibadah kita. Kalau urusan muamalah bebas ya. Kalau urusan muamalah manusia dengan manusia itu bebas ya. Tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian pakai dalil, sebagian tidak masalah ya. Selama memang tidak ada dalil yang berbicara itu. Tapi kalau masalah ibadah, ketepatan ibadah itu penting supaya ibadah kita diterima ya. Supaya ibadah kita diterima. Kata Fudail ya, Iyad Ibnu Fudail mengatakan ya, ibadah kita itu diterima dari dua hal ya. Yang pertama keikhlasan, kemudian yang kedua ketepatan ibadah kita ya. Ibadah kita ini harus tepat ya. Syarat dan rukunnya, tata caranya, contohnya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pagi hari ini terkait dengan hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan doa di waktu sholat ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam intinya pada hadis ini, ketika 2 tahun menjelang wafatnya beliau doa rukuk dan sujudnya ya diganti atau dirubah ya menjadi lebih banyak kepada tasbih dan tahmid, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ini ada mungkin Bapak Ibu yang dari awal boleh saja sebetulnya. Ada yang dari awal sudah membaca doa ini ketika rukuk dan sujud ada ya. Ada yang pakai subhana rabbiyal a'la, ada yang pakai subhana rabbiyal azim, ada ya. Tetapi ini berbicara tentang fikih ya, sehingga banyak riwayat dan kita boleh memilih yang mana saja. Tapi ini contohnya jelas ya dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Ini doa yang luar biasa karena di situ ada tahmid, ada tasbih ya, kemudian ada istighfar ya. Ada istighfar, sehingga ini disunahkan dan dianjurkan untuk dibaca ketika kita rukuk dan sujud. Demikian yang dapat kami sampaikan pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Cukup nih? Cukup, hadisnya singkat ya, insya Allah bisa dihafal ya, doanya bisa dihafal, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Rasulullah dengan mengamalkan banyak sunnah-sunnah beliau. Demikian kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.